Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhaldia Putra. Kali ini saya mempunyai tugas biologi, yaitu menjelaskan apa itu bakteri, ukuran bakteri, jenis-jenis bakteri, peran penting atau manfaat untuk bakteri, serta contoh untuk merugikan atau memanfaatkan bakteri. Nah, yang pertama itu adalah pengertian bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup yang bersel satu atau disebut juga uniseluler, dan dia itu tidak memiliki inti sel sejati atau disebut juga prokariot. Bakteri juga dapat hidup di berbagai tempat seperti tanah, udara, air, hingga makhluk hidup. Bakteri juga ukurannya itu sangat kecil dan hanya bisa dilihat oleh menggunakan mikroskop. Nah, yang kedua itu ada struktur bakteri, yaitu struktur bakteri itu yang pertama itu ada dinding sel, yaitu berfungsi untuk melindungi dan memberi bentuk bakteri-bakteri. Yang kedua ada membran plasma, yaitu mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Yang ketiga ada sitoplasma, yaitu cairan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi sel. Yang keempat ada ribosom, yaitu tempat pembuatan protein. Yang kelima ada DNA, yaitu mengandung informasi genetik. Yang keenam itu ada plasmid, DNA kecil tambahan yang membawa sifat tertentu seperti tahan antibiotik. Nah, yang ketujuh ada flagella atau alat gerak terbentuk seperti cambuk. Yang kedelapan ada pili atau fimbriae, yaitu digunakan untuk menempel pada permukaan. Yang terakhir yaitu ada kapsul, yaitu lapisan pelindung tambak tidak. Nah, yang ketiga ada ukuran bakteri. Ukuran bakteri sangat kecil, biasanya tuh hanya sekitar 1 sampai 10 mikrometer. Contohnya itu kayak bakteri Escherichia coli berukuran sekitar 2 mikrometer panjangnya dan 0,5 mikrometer lebarnya. Nah, yang keempat itu ada jenis-jenis bakteri, yaitu yang pertama tuh ada kokos atau bulat, itu contohnya itu seperti Streptococcus dan Staphylococcus. Yang kedua tuh ada basil atau disebut juga batang, contohnya tuh kayak Escherichia coli atau Bacillus subtilis. Yang ketiga itu ada spirillum atau spiral, contohnya tuh kayak Spirillum volutans. Yang keempat itu ada Vibrio atau koma, contohnya itu ada Vibrio cholerae. Yang kelima ada peranan atau manfaat bakteri. Yang pertama tuh ada bakteri pengurai, yaitu menguraikan sisa makhluk hidup mati menjadi unsur hara atau disebut juga Bacillus subtilis. Yang kedua ada bakteri pengikat nitrogen, yaitu untuk menyuburkan tanah. Yang ketiga ada bakteri fermentasi, yaitu membantu membuat makanan minuman seperti Lactobacillus bulgaricus untuk yogurt atau Acetobacter aceti untuk cuka. Yang keempat tuh ada bakteri dalam makhluk hidup atau tubuh manusia, itu ada Escherichia coli membantu pencernaan dan menghasilkan vitamin K. Nah, yang terakhir itu ada contoh bakteri yang merugikan, yaitu ada beberapa bakteri yang bisa menyebabkan penyakit seperti Mycobacterium tuberculosis atau menyebabkan TBC. Yang itu ada Vibrio cholerae menyebabkan kolera. Yang ketiga ada Salmonella typhi atau menyebabkan tifus atau tipes. Clostridium tetani atau bisa disebut menyebabkan tetanus. Yang terakhir ada Streptococcus mutans atau menyebabkan gigi berlubang. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.